Halo, saya Hisham. Saya di sini sedang membuat proyek akhir semester 2 mata kuliah kalkulus. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan itu? Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian. Sebelum kita membahas apa itu sistem bilangan, kita harus memahami apa arti dari bilangan terlebih dahulu. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol yang digunakan dalam mewakili suatu bilangan ini berkisar dari 0 hingga 9 dan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Lalu, pengertian sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah metode atau cara merepresentasikan bilangan pada garis bilangan dengan bantuan kumpulan angka dan aturan yang konsisten. Sistem bilangan ini berguna untuk melakukan perhitungan matematis. Dan juga sistem bilangan ini mempunyai beberapa kelompok tergantung basis dan jenisnya. Seperti yang saya bilang tadi, sistem bilangan ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah bilangan berdasarkan basisnya. Bilangan dapat dikelompokkan berdasarkan basisnya atau radix, yaitu jumlah simbol berbeda yang digunakan dalam sistem tersebut. Yang pertama, ada desimal. Desimal berasal dari kata desem dalam bahasa Latin yang artinya 10, seperti dalam kata desimeter atau dekade. Sehingga desimal memiliki pengertian hitungan yang berbasis 10 angka dimulai dari angka 0 hingga 9. Desimal merupakan sistem bilangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang kedua, ada biner. Biner berasal dari kata bi yang artinya 2, sehingga memiliki pengertian basis bilangan yang menggunakan dua angka, yaitu hanya 0 dan 1. Sistem ini sering digunakan dalam komputer atau apapun yang memiliki sirkuit digital. Yang ketiga, yaitu bilangan oktal. Oktal berasal dari kata okto yang artinya 8, sehingga sistem bilangan ini memiliki basis 8 angka, yaitu 0 hingga 7. Lebih sering digunakan dalam pengelompokan bit biner karena setiap digit oktal mewakili 3 digit biner. Yang keempat, ada heksadesimal. Heksadesimal berasal dari dua kata yang berbeda. Ada heksa yang memiliki arti 6 dan desimal yang memiliki arti 10. Sehingga bila digabung memiliki arti bilangan dengan basis 16 angka. Yang setiap hurufnya mewakili angka 10 hingga 15. Setelah menjelaskan sistem bilangan berdasarkan basisnya, selanjutnya menjelaskan sistem bilangan berdasarkan jenis bilangannya. Cara paling mudah untuk menggambarkannya adalah dengan membayangkannya seperti pohon taksonomi dalam biologi, yang dimana titik pertamanya adalah bilangan kompleks dengan bentuk standar A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah unit imajiner. Di sini kita mulai bercabang menjadi dua, yaitu bilangan nyata atau real dan bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif, dan bilangan itu tidak ada atau tidak nyata, sehingga kita hanya bisa mendefinisikannya tanpa bisa menuliskannya dengan akurat. Bilangan imajiner didefinisikan sebagai I. Ini harus ditulis dengan huruf kecil dan italik, yang merupakan akar kuadrat dari negatif 1, dan merupakan bilangan imajiner dasar. Bilangan imajiner biasanya dinyatakan sebagai kelipatan I. Dengan ini, kita bisa menuliskan bilangan imajiner lain seperti akar kuadrat dari negatif 4 adalah 2i karena akar 4 sama dengan 2 dan akar negatif 1 sama dengan i. Jadi bila digabung menjadi 2i. Lalu negatif 5i ada juga 3 plus 4i. Ini sudah merupakan bagian dari bilangan kompleks. Bilangan imajiner digunakan untuk memperluas sistem bilangan real dan merupakan bagian penting dari bilangan kompleks. Selanjutnya, bilangan nyata atau real. Bilangan real adalah bilangan apapun yang terdapat pada garis bilangan, termasuk bilangan rasional dan irasional. Bilangan real mencakup bilangan positif dan negatif, serta nol. Mereka dapat direpresentasikan pada garis bilangan kontinu yang mencakup semua titik tanpa ada celah. Mari kita bahas lebih detail bilangan irasional dan rasional. Selanjutnya adalah irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, artinya tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak boleh sama dengan 0, atau sederhananya memiliki arti bilangan yang tidak masuk akal, karena ekspansi desimalnya tidak berakhir dan tidak berulang,
sehingga akan terus berlangsung selamanya dan tidak memiliki pola yang jelas yang menyebabkan bilangan ini tidak dapat direpresentasikan secara tepat sebagai pecahan sederhana. Contoh bilangannya, ada akar 2 yang memiliki nilai mendekati 1,4142135 titik dan seterusnya. Ini akan terus berlanjut hingga tak terbatas. Lalu datang pertanyaan, jika kita tidak dapat menuliskan akar 2, bukankah itu membuat bilangan itu menjadi bilangan imajiner? Jawaban sederhananya adalah tidak, karena coba kita langsung ke contoh. Pertama, kita buat sebuah segitiga siku-siku dengan panjang luas sisinya adalah 1. Maka panjang sisi diagonal dari segitiga ini adalah akar 2. Lihat, segitiganya ada dan nyata. Itu artinya akar 2 itu benar-benar ada dan nyata. Contoh lainnya adalah pi, yaitu rasio lingkaran dengan nilai 3,14 titik dan seterusnya. Dengan bentuk penyederhanaannya yang mendekati adalah 22/7. Lalu ada juga pi, yaitu rasio emas yang berasal dari deret Fibonacci dengan nilai 1,61 dan seterusnya. Itu untuk penjelasan bilangan irasional. Selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan apapun yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi atau pecahan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat ditulis sebagai perbandingan dua bilangan bulat yang penyebutnya tidak sama dengan 0. Bilangan rasional bisa positif atau negatif, dan bisa juga direpresentasikan sebagai desimal yang berakhir atau berulang. Contohnya, 9/1 sama dengan 9, 5/2 sama dengan 2,5, 1/2 sama dengan 0,5, lalu ada contoh desimal tak berakhir, namun dengan syarat memiliki pola berulang, seperti 1/3 sama dengan 0,33 dan seterusnya. Lalu ada 1/11 yang hasilnya 0,09, 09, dan seterusnya. Lalu ada juga 1/21 yang hasilnya 0,047619047619 dan seterusnya. Itu akan terus berulang dengan pola yang sama. Bilangan rasional ini memiliki dua cabang, yaitu ada pecahan dan ada bilangan bulat. Apa itu pecahan? Pecahan adalah semua bilangan yang berada di antara bilangan bulat dan memiliki jumlah yang tak terhingga di setiap bilangan bulat. Pecahan memiliki dua bagian, yaitu P per Q. P sebagai penyebut yang berada di atas dan Q adalah pembilang yang berada di bawah, yang dimana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak boleh sama dengan 0. Bentuk lain dari pecahan adalah desimal. Mereka memiliki nilai yang sama, hanya beda dalam cara menyajikan data. Pecahan menggunakan penyebut dan pembilang, sedangkan desimal menggunakan basis 10. Dalam beberapa kasus, bentuk desimal lebih mudah dipahami dan digunakan, namun keduanya tetap memiliki nilai yang sama. Contoh, 1/2 sama 0,5, 3/4 sama dengan 0,75. Lalu ada bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah sekumpulan bilangan yang mencakup semua bilangan bulat dan bilangan negatifnya, serta 0. Bilangan bulat digunakan dalam berbagai operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kecuali pembagian dengan 0. Mereka adalah dasar dalam teori bilangan dan digunakan untuk menghitung, mengurutkan, dan memberabel. Secara formal, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan Z dan meliputi bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah himpunan bagian bilangan bulat yang kurang dari 0. Mereka diwakili dengan tanda minus sebelum bilangan asli, seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat positif atau cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang mencakup semua bilangan bulat non-negatif. Mereka terdiri dari 0 dan semua bilangan asli yang meliputi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan dalam bilangan cacah ini terdapat dua cabang lagi, yaitu 0 dan bilangan asli. Pertama, 0. 0 adalah bilangan bulat yang berada di antara bilangan positif dan bilangan negatif, sehingga menjadi satu-satunya bilangan bulat yang tidak positif ataupun negatif. Bilangan ini tidak memiliki nilai bila berdiri sendiri, namun berbeda ketika berada setelah suatu angka. Lalu ada bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang digunakan untuk menghitung dan mengurutkan. Ini adalah bilangan yang mendasar dalam matematika. Himpunan bilangan asli sering dilambangkan dengan N. Angkanya dimulai dari 1 dan seterusnya. Namun bilangan asli ini masih memiliki kelompok, yaitu bilangan 1, bilangan prima,
dan bilangan komposit. Bilangan 1 adalah angka awal atau pertama dari bilangan asli, lalu ada bilangan prima, dan dapat didefinisikan sebagai bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu ada bilangan komposit, dapat didefinisikan sebagai bilangan bulat lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cukup sekian untuk pembagian jenis bilangan. Selanjutnya adalah pengertian pertidaksamaan, interval, dan kuadrat. Notasi pertidaksamaan. Notasi pertidaksamaan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua bilangan atau nilai yang tidak sama. Berikut adalah simbol-simbol yang digunakan dalam notasi pertidaksamaan. Kurang dari menunjukkan bahwa suatu bilangan atau nilai lebih kecil dari yang lain. Lebih dari menunjukkan bahwa suatu bilangan atau nilai lebih besar dari yang lain. Kurang dari atau sama dengan menunjukkan bahwa suatu bilangan atau nilai kurang dari atau sama dengan yang lain. Lebih dari atau sama dengan menunjukkan bahwa suatu bilangan atau nilai lebih besar dari atau sama dengan yang lain. Interval. Interval adalah himpunan semua bilangan real antara dua titik hingga akhir tertentu. Interval digunakan untuk menunjukkan rentang nilai pada garis bilangan. Berikut adalah jenis-jenis interval. Interval tertutup ditandai dengan kurung siku di kedua sisinya, mencakup kedua titik akhir. Lalu ada interval terbuka, ditandai dengan kurung kurawal yang tidak mencakup titik akhir. Yang ketiga ada interval setengah terbuka, bisa tertutup di satu sisi dan terbuka di sisi lain. Kuadrat. Kuadrat merujuk pada operasi pangkat 2 dari suatu bilangan. Ini berarti mengarahkan bilangan tersebut dengan dirinya sendiri. Notasi untuk kuadrat dari suatu bilangan adalah x kuadrat. Berikut beberapa sifat dan contoh dari bilangan kuadrat. Sifat kuadrat. Bila ada a plus b dikuadratkan, maka hasilnya adalah a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Lalu bila ada a dikurangi b dikuadratkan, sama dengan a kuadrat dikurangi 2ab dikurangi b kuadrat. Lalu kuadrat dari bilangan negatif adalah positif. Contohnya, negatif a dikuadratkan hasilnya adalah a kuadrat. Lalu kuadrat di bilangan positif adalah positif a kuadrat dengan ketentuan a tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 3 kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3 hasilnya ada 9. Lalu ada negatif 4 pangkat 2 hasilnya adalah negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah 16. Lalu ada 0 kuadrat. 0 kuadrat sama dengan 0. Cukup sekian mungkin penjelasan singkat saya mengenai sistem bilangan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian.